Halo semuanya, kembali lagi di lanjutan pertemuan kita, di mana hari ini kita akan bahas tentang ARP protokol. Nah, ARP protokol ini digunakan ketika sebuah switch layer 2 akan meneruskan sebuah paket atau komunikasi yang dibuat oleh satu PC ke PC yang lainnya. Karena switch layer 2 ini berkomunikasi menggunakan MAC address, maka ketika sebuah PC ingin melakukan ping atau melakukan ICMP request, dia nanti akan memerlukan sebuah MAC address tujuan, yang mana di awal-awal atau di default state, switch itu masih belum memiliki si MAC address tujuan dan juga MAC address dari sumber paketnya tersebut. Nah, walaupun di sini ada salah satu destination address, destination MAC address, IP address, si switch ini tidak mengetahuinya atau tidak memahaminya karena dia masih bekerja di layer 2 seperti itu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yaitu kita perlu menggunakan ARP atau Address Resolution Protocol. Nah, ARP ini dia berfungsi untuk melakukan broadcasting guna mencari si target atau PC yang memiliki alamat IP dengan tujuan yang sesuai dari PC yang melakukan request seperti itu. Nah, step-stepnya seperti ini, yaitu si PC sebelumnya akan melakukan RP request untuk mencari nih siapa dari pemilik MAC address IP ini. Nah, dari sini switches akan melakukan floating kepada seluruh devices yang ada di network yang sama, yaitu PC2, switch 2, PC3, dan PC4, kecuali PC1 karena dia adalah yang mengirimkan request tersebut. Nah, karena si PC2 ini bukan tujuannya atau bukan penerima yang memiliki IP address 1.3, maka dia akan melakukan drop si paketnya. Sedangkan untuk di switches ini dia akan meneruskan lagi karena ini masih belum di end host. Nah, di sini kita bisa lihat lagi di PC4 karena dia juga bukan merupakan target yang benar, maka dia akan mengedrop paketnya. Sedangkan jika si PC3 karena dia memiliki IP yang benar yaitu titik 1.3, maka dia akan memberikan sebuah replay untuk mengasih tahu nih si PC1 dan juga switch 1 bahwa ini adalah MAC addressku dan kamu nanti bisa langsung melakukan komunikasi secara direct ke PC3 seperti itu. Jadi yang awalnya tadi broadcast dari PC1 ke PC2, switch PC4 dan juga PC3 setelah memiliki MAC address table, nantinya komunikasi dari ping yang dilakukan dari PC1 ke PC3 akan bisa dilakukan secara direct atau langsung seperti itu. Nah, ini jika kita cek menggunakan aplikasi yang bernama Wireshark, di mana kita bisa melihat nih beberapa informasi seperti yang tadi secara konsep sudah dijelaskan, yaitu akan ada sebuah protokol yaitu ARP dan juga ISMP, di mana si ARP ini berfungsi untuk mencari nih siapa yang memiliki IP titik 1.3, dan jika dia memiliki IP-nya maka dia harus memberitahu si request atau yang memiliki pesan awal yaitu titik 1.1. Kemudian jika sudah memiliki MAC address table-nya, maka dia nanti akan melakukan ping seperti ini sebanyak 5 kali secara default dari Windows. Nah, di sini juga ada MAC address table, di mana MAC address table ini di switches akan bisa membuat kita untuk melihat apa aja sih atau siapa aja sih MAC address yang sudah terkoneksi dengan switchesnya, dan juga kita bisa mengetahui portnya ada di mana aja seperti si ini yang di port 3 bit kedua yaitu dimiliki oleh atau tersambung dengan perangkat yang memiliki MAC address .3900. Dan juga jika ingin melakukan clear MAC address table, maka bisa menggunakan command clear MAC address table dynamic. Dan jika ingin menspesifikkan sebuah address, maka tinggal ditambahin aja address lalu addressnya berapa, MAC addressnya berapa. Kemudian di switches kita juga bisa melakukan sebuah command untuk melihat
summary nih dari interface apa aja yang ada di sebuah switches. Nah, seperti ini jika kita melakukan show IP interface brief, maka dia akan memunculkan nih beberapa interface yang tersedia. Oh ya, sorry, ini adalah perangkat router ya teman-teman. Kalau switches nanti ada beda lagi. Nah, di router ini dia bisa melakukan summary seperti itu tadi, yaitu memberikan informasi tentang port apa aja yang sudah yang tersedia dan juga IP apa aja sih yang udah diberikan atau masih belum diberikan seperti ini. Unassigned dan juga statusnya apakah masih mati yaitu administrative down dan juga apakah dia hidup yaitu up. Kemudian kita bisa masuk ke global configuration mode yaitu dengan mengetikkan conft untuk melakukan konfigurasi beberapa hal di dalam sebuah router. Contohnya adalah kita bisa melakukan setting IP address dengan mengetikkan IP address, IP-nya berapa dan juga subnet mask-nya berapa seperti itu. Juga jangan lupa untuk melakukan penspesifikan antara interface yang akan digunakan seperti interface gigabit 00 seperti itu. Berarti nantinya si IP 10.254 akan diberikan ke interface yang terhubung dengan kabel atau port gigabit 00 seperti itu. Dan juga karena di router ini secara default semua portnya itu dimatikan secara sistem atau biological, maka kita perlu memberikan command no shutdown untuk menyalakan si portnya. Nah, kita bisa belajar untuk nge-recreate nih si topologi yang ada di sini untuk lebih memperdalam pemahaman kita. Dan juga di sini kita bisa memberikan beberapa description untuk memastikan nih atau mempermudah nantinya untuk kolaborasi tim. Jadi bakal jelas nih antara port yang 1, 2, 3 itu nanti mengarahnya kemana seperti itu. Nah, kita sekarang sudah berada